Ya baik, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joy Septika Risma Giling. Saya dari kampus IAKM Toraja, kelas C Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019 dengan NIRIM 10 2019 7258. Ya, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada saya dari mata kuliah SPP. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah SPP, yaitu keterampilan bertanya. Nah, di dalam materi pada saat ini saya akan membahas 5 poin, yaitu apa pengertian dari keterampilan bertanya, prinsip-prinsip keterampilan bertanya, yang ketiga tujuan dari bertanya, yang keempat komponen keterampilan bertanya, dan yang kelima jenis-jenis keterampilan bertanya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan bertanya. Nah, apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru di dalam melakukan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, seorang guru perlu melakukan tanya jawab supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Nah, di dalam keterampilan bertanya itu ada beberapa prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu kehangatan dan antusias. Ya, di sini guru harus menunjukkan sikap yang baik pada waktu memberikan pertanyaan maupun pada saat menerima jawaban dari siswa, supaya siswa itu merasa nyaman dan tenang pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan demikian siswa akan merasa tertekan dan tidak nyaman di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikut prinsip yang ketiga yaitu tidak mengulang-ulang jawaban pertanyaan yang telah dijawab. Nah, guru itu tidak perlu mengulang-ulang lagi jawaban yang dari pertanyaan yang telah dijawab, karena itu akan membuat siswa menjadi bosan mengikuti proses pembelajaran, karena siswa akan berpikir bahwa itu jawaban itu terus yang dibahas. Nah, yang prinsip yang keempat yaitu jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Mengapa? Karena dengan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan kepada siswa tidak akan mendapat kesempatan untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Jadi di sini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, supaya siswa itu bisa belajar dan bisa berpikir. Kemudian prinsip yang kelima yaitu usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan dengan serentak, karena dengan siswa menjawab pertanyaan dengan serentak, guru tidak akan mengetahui siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang menjawab dengan salah. Jadi guru harus menunjuk siswa yang akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Prinsip yang keenam yaitu menentukan siswa yang akan menjawab sebelum pertanyaan itu diajukan. Jadi di sini guru terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Lalu kemudian guru memilih salah satu siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu pertanyaan ganda. Ya, di sini terkadang guru sering kali mengajukan pertanyaan yang bersifat ganda. Yang poin yang ketiga yaitu tujuan keterampilan bertanya. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang tujuan dari keterampilan bertanya. Apa saja yang menjadi tujuan dari keterampilan bertanya? Ya, ada beberapa tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu membangkitkan niat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memusatkan perhatian siswa pada masalah yang sedang dibahas. Nah, tujuan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisasikan informasi. Kemudian tujuan yang keenam yaitu mendorong siswa di dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi.
Yang ketujuh yaitu menguji dan mengukur hasil diskusi. Kemudian poin yang keempat yaitu komponen dalam keterampilan bertanya. Jadi di dalam keterampilan bertanya itu ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan pertanyaan yang jelas dan singkat. Jadi di sini ketika guru mengajukan pertanyaan itu harus jelas dan singkat supaya siswa dapat menangkap pertanyaan itu dengan cepat dan mampu mengemukakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Komponen yang kedua yaitu pemindahan giliran. Jadi mula-mula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa di kelas, kemudian memilih salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebut nama dari siswa tersebut atau menunjuk siswa tersebut. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pemberian waktu berpikir. Jadi di sini guru memberikan waktu beberapa detik kepada siswa untuk berpikir. Poin yang terakhir yaitu jenis-jenis keterampilan pertanyaan. Di sini ada beberapa jenis-jenis dalam keterampilan pertanyaan, namun yang saya akan bahas yaitu jenis keterampilan menurut maksudnya. Jenis keterampilan menurut maksudnya terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama pertanyaan permintaan. Jadi di sini guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam bentuk permintaan. Contohnya, Ani, bisakah kamu mengambilkan saya air minum? Yaitu adalah contoh pertanyaan permintaan. Kemudian jenis yang kedua yaitu pertanyaan retoris. Jadi di sini guru akan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan kepada siswanya. Contohnya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan yang telah menciptakan kita sehingga kita bisa ada di dalam dunia ini. Pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Jadi di sini guru akan menuntun siswa di dalam mengajukan pertanyaan. Jadi ketika guru mengajukan pertanyaan, lalu kemudian siswa itu tidak mampu menjawab atau mungkin jawaban dari siswa tersebut salah, maka guru dapat memberikan pertanyaan lain kepada siswa, yaitu pertanyaan menuntun atau mengarahkan. Jadi di sini ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, namun siswa tersebut tidak mampu menjawab atau salah, maka siswa dapat mengajukan pertanyaan yang lain kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut dapat mengasah otaknya dan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Yang berikut pertanyaan menggali. Di sini siswa didorong untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas jawaban yang telah diberikan pada pertanyaan sebelumnya.